Iya, maksudnya kan tadi kan abang bilang itu Muhammad kan penipu katanya tadi. Saya kan abang Muhammad memang penipu gimana? iya. Mau saya tunjukkan dalilnya Muhammad seorang penipu? Nah itu saya minta Bahkan dia ngajarin boleh bohong dalam 3 hal. Sekarang saya tanya, betul tidak Muhammad mengajari boleh nipu, boleh bohong dalam 3 hal? tidak. Mana Coba buktinya? ketik lagi di HP-mu, Ketik Yo. di situ, Apa ya? boleh hadis, boleh berdusta dalam 3 hal. Coba. Hadis. Hadis boleh berdusta dalam 3 hal. Bukan hanya berbohong, bukan hanya nipu, dia ngajarin. Mana bu Anda ini? Mana bang? Coba baca di situ. Dalam Islam ada 3 kondisi yang memperbolehkan seorang untuk mendusta. Nah, boleh nggak berdusta? Ya berdusta aja dusta apa dulu ini? Ya, boleh nggak berdusta? Dalam Berdusta 3 hal. Boleh nggak? 3 hal apa saja bang? Terlepas dari 3 hal itu, boleh tidak berdusta dalam 3 hal itu? Iya mas, boleh. Cuman apa 3 hal itu? Boleh. Orang yang berdusta atau orang yang menipu berarti pendusta atau penipu, betul? Kalau penipu, ya betul. Kalau penipu. Gimana Anda ini? Islam. Coba balik dulu kamera Anda. Bentar bang. Ketika saya katakan Muhammad pendusta atau penipu, Ya, bahkan dia mengajarkan boleh berdusta atau menipu dalam 3 hal, yang mana yang mau Anda bantah? dia nipu itu, nipunya dalam apa saja? Itu saya bantah itu. Tenang ya, tenang. Apa pengertian menipu atau berdusta? Menipu dalam berdusta itu ya menipu. Menipu dalam Mengatakan berdusta, aduh. berbohong. Aduh, Berbohong. kirimkan kalian dulu bodekol gini teman-teman. Apa yang dimaksud menipu atau berdusta? Mengatakan sesuatu yang tidak sebenarnya, setuju? Betul, nyala. Oke. Ketika Anda mengatakan sesuatu itu A padahal dia B, berarti Anda sedang melakukan sedang melakukan penipuan atau dusta, betul? Oh, nyala. Oke. Yo. Dan Muhammad bukan hanya membolehkan itu, mengajarkan itu, betul? Iya, mana mengajarkannya? Jadi Maksudnya, yang barusan Anda iya. ketik tadi apa? Bukan begitu. Maksudnya itu katanya tadi kan boleh menipu dalam 3 hal. Nah, apa saja itu yang menipu itu? Misalnya boleh menipu dalam 3 hal itu, misalnya suami yang menikah lagi tapi Kang ngomongnya sama istri, oh enggak. Itu nggak boleh itu kan. Oh boleh, kata siapa tidak boleh? Sungguh nekat yang nyata. Baik, kita putarkan teman-teman. Ya. Sabar. Tenang. Bolehkah orang Islam berdusta atau menipu? Baik. Saya tanya. Bentar. Nang. Kami tidak pernah bohong. Ada 3 kebohongan. Dengarkan ya. Dengarkan. Rasul kami tidak pernah bohong. Ada 3 kebohongan yang dibolehkan dalam Islam di hadis Nabi ini. Ya. Apa kebohongan yang pertama? 1, bohong di medan perang. Yang bohong yang kedua yang diizinkan, yaitu bohong untuk mendamaikan kedua orang saudara. Yang ketiga adalah apa coba? Bohongnya suami kepada istrinya. Bohong itu hanya boleh dalam 3 hal. 1, ketika perang. 2, kita mengancam jiwanya orang. Dan yang ketiga, berbohong sama istri kalau kawin lagi. Dan yang Gini bang, saya jelaskan.
bukan saya yang ngomong, Ustadz yang ngomong. Ya, tapi kan maksudnya ini, maksudnya itu. Misalnya kamu pergi berdakwah, ini pedoman para ustadz-ustadz ini. Sayang, saya mau ceramah, saya mau berdakwah, memberikan tausiah di pondok pesantren di Bogor, Jawa Barat. Pergilah ustadz ini. Mendaratlah dia di Bogor. Sampai dia di Bogor, dilihatnya ada santriwati cantik. Ya, santriwati nan cantik, saya nikahkan kamu dengan mahar sekian-sekian dibayar tunai. Telepon sama suaminya, "Ma, saya tidak kawin lagi." Boleh, sesuai dengan ajaran Rasul. Gimana Anda ini? Dan begitu, Bang. Nih, lihat nih, dengar. Belum selesai videonya, dengarkan. Teman-teman, suaranya tercempreng apa keras? Coba dengerin. Dengerin. Rasul kami tidak pernah bohong. Ada 3 kebohongan yang dibolehkan dalam Islam di hadis Nabi ini. Ya, apa kebohongan yang pertama? 1, bohong di medan perang. Yang bohong yang kedua yang diizinkan, yaitu bohong untuk mendamaikan kedua orang saudara. Yang ketiga adalah apa coba? Bohongnya suami kepada istrinya. Satu, ketika perang. Kedua, kita mengancam jiwanya orang. Dan yang ketiga, berbohong sama istri kalau kawin lagi. Dan yang ketiga, berbohong sama istri kalau kawin lagi. Ayo, kita ini boleh kok bohong, Bu. Islam ini boleh bohong dalam 3 hal. Pertama adalah bohong dalam strategi perang. Gak mungkin orang lagi perang ngasih tahu strategi perang itu bisa kalah, Bu. Kemudian orang yang kedua mendamaikan suami istri, mendamaikan orang yang berselisih. Orang yang lagi berselisih kita bisa bilang, tahu nggak? Dia tuh baik banget loh sama kamu, sudah mempersiapkan hadiah. Kita siapin aja hadiahnya, padahal bukan dia. Berbohong untuk mendamaikan orang yang sedang berselisih. Kamu dapat salam loh dari dia, dia sayang dan rindu sama kamu misalnya, boleh. Dan bohongnya suami istri, "Mah, makin cantik, makin lama makin cantik, Mah." Rasul kami tidak. Ya, tapi kan coba saya Iya, jelaskan dulu sebentar. jadi boleh nggak bohong dalam agama Islam? Boleh nggak? Jadi gini, intinya Boleh nggak bohong dalam agama Islam? berbohong boleh, tapi dalam Boleh. kebaikan. Dalam kebaikan, tapi ada tapinya itu, Bang. Kebaikan. Iya. Boleh berbohong, boleh berdusta dalam 3 hal. Orang yang berbohong, orang yang berdusta disebut Nipu. penipu, dan itulah Nabi Anda. Tapi itu baru nipu yang kecil-kecilan. Tahu nggak kebohongan Muhammad yang terbesar yang dipercayai oleh umat manusia? Tahu nggak? Apa? Dia bilang katanya namanya tertulis dalam Taurat dan Injil, padahal nggak ada. Dia bilang katanya nabi-nabi terdahulu menubuatkan datangnya dia, padahal nggak ada. Itulah kebohongan terbesar Muhammad sepanjang abad. Mana ada, Bang? Kalau ada dia ngomong gitu. Oke. Apa? Di dalam Quran ada nggak pernyataan Quran bahwa nama Muhammad tertulis dalam Taurat dan Injil? Nggak ada. Baik. Coba buka Quran surat sebentar. Saya ini kan suratnya sebentar. Ada Quran di situ, Bang? Ada dalam lemari, Bang. Baik, ketik aja di Google. Bentar, surat sebentar. Apa? Jangan ngarang, Bang. Jangan. Ya, sabar. Kalau nggak ada bukti jangan ngarang. Surat apa saya ketik coba? Coba ketik dulu Quran surat. Nah, Quran. Sabar ya, sabar. Tenang. Sabar. Sabar. Sebentar, Bang. Nama suratnya saya agak sedikit lupa. Saya tunjukkan dulu ayatnya. Ngomong jangan asal, Bang ya. Iya, nah tenang. Saya tunjukkan. Di dalam Quran surat Al-Araf, sebentar. Jangan Surat bohong, ya. Al-Araf
ayat yang ke-157. Silakan. Hah? Quran Surat surat Al-Araf surat Al-Arab. 157. Ada banyak surat itu. Coba itu dulu. Surat Al-Araf 157. Coba itu dulu, satu itu dulu. Bacakan. 3. Ya, Al-Araf 157. Bacakan. Alhamdulillah. Apa Penjelasan dibacakan? ini. Penjelasan. Suratnya, Bang, suratnya. Silakan baca. Baca. Orang-orang yang mengikuti Rasul Muhammad, Nabi yang ummi, tidak pandai baca tulis, yang namanya mereka Tertulis. ditemukan Yang tertulis namanya? di dalam Taurat dan Injil. Nah. Bentar. Coba baca lagi. Yaitu orang-orang. Bang, jangan bacanya jangan baca yang tegas. Baca yang tegas, yuk. Ya itu, coba dulu. Tegas. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Muhammad, Nabi yang ummi, tidak pandai baca tulis, yang namanya mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil. Nah. Baik. Kata Al-Quran nama Muhammad tertulis dalam Taurat dan Injil, betul? Mereka temukan tertulis dalam Taurat dan Injil, katanya. Oke. Quran mengklaim bahwa nama Muhammad tertulis dalam Taurat dan Injil, betul? Tahu. Itu bohong yang kalian percaya itu. Itulah kebohongan yang kalian percayai. Dusta terbesar Muhammad itu. Kalau Muhammad tidak berdusta, tunjukkan bahwa pernyataan itu benar. Mana? Tunjukkan bahwa itu Nama Muhammad tertulis dalam Taurat dan Injil. Coba tunjukkan. Siap. Mana? Coba saya cari dulu. Apa tadi? Nama Muhammad. Malah Google sekarang. Malah Google sekarang. Makanya Berbohong belajar boleh, dulu. Bentar, Bang. Berbohong boleh, tapi asal Iya, karena kalian diajarin boleh bohong sama Muhammad.